Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk video kali ini Pak Ridho akan mengajarkan bagaimana caranya untuk melakukan uji asumsi klasik ya. Di mana uji asumsi klasik ini dilakukan jika memang kita ingin menguji hipotesis yang memang menggunakan analisis regresi, baik itu regresi linear sederhana, regresi linear berganda ataupun regresi logistik ya. Di mana untuk uji asumsi klasik ini digunakan 4 uji. Ya, pertama adalah uji normalitas ya. Uji normalitas ini bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan normal probability plot, bisa menggunakan juga one sample Kolmogorov Smirnov ya. Lalu untuk uji kedua ini kita menggunakan uji multikolinearitas ya, di mana untuk uji multikolinearitas ini kita nanti ingin menilai bagaimana sih datanya apakah terjadi multikolinearitas ataukah tidak ya, yaitu dilihat dari nilai toleransinya dan juga nilai VEF-nya. Lalu uji ketiga adalah uji heterokedastisitas ya. Uji heterokedastisitas ini bisa digunakan itu dengan menggunakan scatter plot ataupun menggunakan uji Gretzer ya. Lalu untuk uji yang keempat adalah uji autokorelasi, di mana untuk uji autokorelasi ini kita bisa menggunakan Darwin-Watson, bisa juga menggunakan Rantes ya, seperti itu. Oke, baik, kita uji yang pertama dulu, yaitu untuk uji normalitas, di mana di sini sudah tersedia 3 variabel ya, X1, X2 dan juga Y, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yaitu variabel independennya motivasi kerja serta disiplin kerja. Untuk variabel dependennya adalah kinerja karyawan ya. Baik, di sini kita langsung menganalisis saja ya. Kita klik analyze, lalu klik bagian regression dan pilih bagian linear ya. Pilih analyze, lalu regression dan pilih linear. Oke, nah di sini nanti bisa dimasukkan untuk variabel dependennya, yaitu variabel y-nya ya. Tinggal diklik saja variabel y-nya ini, lalu klik tanda panah untuk ke dependennya ya. Kemudian independen juga sama. Independen di sini bisa diklik sekali lalu Ctrl A ya. Kemudian kita klik ke tanda panah independen. Oke, ya sudah dimasukkan seperti ini. Kita klik statistik ya, di mana statistik ini kita pilih collinearity diagnostic. Nah, di mana collinearity diagnostic ini untuk melihat bagaimana sih data tersebut ini apakah terjadi multikolinearitas ataukah tidaknya, seperti itu ya. Lalu kita bagian residual ini ya, masih di bagian statistik. Residual kita klik Darwin-Watson ya. Darwin-Watson di sini ini untuk melihat bagaimana sih uji autokorelasinya, apakah terjadi autokorelasi ataukah tidaknya gitu ya. Kita ini klik OK ya. Setelah statistik kita kembali ke bagian set barnya di bagian sampingnya ini ya. Di bagian kedua ada plotsnya. Nah, plotsnya ini kita masukkan S resetnya untuk Y-nya dan Z prediction-nya atau Z pred-nya ini ke bagian X-nya ya. Kemudian standaris residual plotnya kita klik histogram dan normal probability plot. Ya, di mana untuk standaris residual plotnya ini digunakan untuk menguji normalitas ya, untuk menguji menggunakan histogram ya, yaitu menggunakan diagram seperti itu. Lalu normal probability plot, di sini kita lihat nantinya residualnya itu apakah menyesuaikan dengan garis diagonal ataukah tidaknya, seperti itu ya. Kita klik continue, kemudian klik save ya. Klik save di sini kita klik di bagian residualnya ya. Di bagian residualnya ini kita pilih unstandarized ya, jadi nanti akan muncul data unstandarized residual. Nah, ini digunakan uji untuk melihat kenormalan datanya menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov ya. Setelahnya di sini kita klik continue ya. Setelah dari statistik, plots dan juga save, maka kita bisa langsung klik OK saja. Nah, setelah klik OK, maka akan muncul di bagian outputnya. Nah, ini masih responnya di sini bisa terlihat tadi running ya, sedang berjalan. Nah, yang pertama kita uji menggunakan normalitas terlebih dahulu. Ya, di sini Pak Ridho coba klik untuk office-nya. Oke, kita pilih yang baru ya. Oke, yang pertama adalah uji normalitas. Oke, untuk uji normalitas kita lihat kembali ke outputnya. Nah, uji normalitas yang sudah tadi kita ujikan, yang pertama adalah menggunakan histogram ya. Menggunakan histogram ini kita copy lalu kita pastekan ya. Ini kita copy lalu pastekan ke ya, ke sini ya. Uji normalitas ini saya perbesar lagi. Oke. Nah, uji normalitas menggunakan histogram ini yaitu dengan cara melihat nih gambar dari kurvanya ini. Ya, ada yang mengatakan kurva, ada yang mengatakan seperti gunung, ada yang mengatakan seperti bell ya, seperti atau lonceng seperti itu. Nah,
menggunakan mana saja itu sama. Mau kurva gitu ya, secara statistik itu boleh. Mau menggunakan lonceng gitu ya, pengibaratannya itu juga boleh. Ataupun gunung juga boleh. Nah, penilaiannya adalah pada data histogram ini untuk uji normalitas, jika memang kurvanya ini ya, atau gambarnya ini, gunung ataupun loncengnya, dia berbentuk secara lonceng sempurna, kurva sempurna, ataupun gunung secara sempurna. Tidak hanya dilihat dari lengkungan ke atasnya sini saja ya, tetapi lihat bagian kakinya, panjang sebelah atau tidaknya gitu. Kalau panjang sebelah kan berarti dendek ya, seperti itu. Nah, maka kalau misalnya ada panjang sebelah, ini bisa jadi terindikasi adanya ketidaknormalan pada datanya. Seperti itu ya. Ini untuk uji normalitasnya. Jadi dilihat bentuk dari loncengnya tersebut. Apakah berbentuk secara lonceng sempurna, berbentuk gunung sempurna, atau berbentuk kurva sempurna ataukah tidaknya. Ini ya untuk yang pertamanya. Kemudian untuk yang keduanya kita kembali lagi ke outputnya. Kita gunakan dari normal probability plotnya ini ya. Saya kopikan, lalu kita pastekan di sini. Nah, dia terlalu besar ya, jadi ada di bawah. Oke, ini agak dikecilkan deh. Oke, normalitasnya juga Parido kecilkan biar dia tidak mengambil tempat terlalu banyak gitu ya. Nah, dari sini normal probability plot. Di sini bisa kita lihat bulatan-bulatan yang kita lihat di samping ini kan garis diagonal ya, garis ke samping. Bulatan-bulatan ini biasa disebutnya adalah residual. Jadi di mana untuk residual ini dia itu seharusnya mengikuti arah dari garis diagonalnya itu ya. Jadi maksudnya adalah tidak menjauhi garis diagonal. Di mana untuk data yang baik, data yang memang bisa dikatakan normal, jika residual ataupun bulatan-bulatan ini dia itu ada di sekitar ataupun ada jaraknya itu mendekati garis diagonalnya ya, di sekitar atau bahkan dia mendekati garis diagonalnya, tidak menjauhi garis diagonalnya. Kalau ada garis ataupun ada residual atau bulatan-bulatan yang menjauhi gitu ya garis diagonalnya ini, maka ada indikasi bahwa datanya tersebut itu tidak normal ya. Tapi kalau di sini kita lihat residualnya atau bulatan ini hampir semuanya ini mendekati garis diagonal atau searah dengan garis diagonalnya. Maka bisa kita ambil kesimpulan juga, bisa jadi ini datanya normal, seperti itu ya. Kemudian setelahnya itu, nah ini scatter plot nanti untuk heterokodasisitas ya. Setelahnya untuk uji normalitas yang ketiga, yaitu kita gunakan one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Diambil dari mana? Dari nilai res 1 ini ya, residual satunya ini. Caranya adalah klik analyze, lalu pilih non-parametric test, dan juga pilih legacy dialog, serta pilih one sample KS Kolmogorov-Smirnov ya. Setelahnya, unstandarized-nya ini, unstandarized residualnya, res satunya ini, kita pindahkan ke test variable list-nya, kemudian kita langsung klik OK saja ya. Nah, di sini langsung muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Di sini Pak Ridho kopikan juga. Oke, lalu enter. Nah, ini ya, ini adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari asymptotic to tilde-nya ya, ada asymptot, signifikasi, to tilde-nya di sini ya. Pak Ridho tandai kuning. Nah, oke, kuning biar terlihat ya. Di sini nah, ini juga. Nah, asymptotic to tilde-nya di sini nilainya adalah 0,200 ya, di mana kriterianya adalah kalau misalnya data dari signifikansinya ini lebih besar dibandingkan dengan probabilitasnya atau nilai dari probabilitasnya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya tersebut ini normal ya. Di sini Pak Ridho coba, oh nggak bisa ya. Jadi saya buat insert saja, kemudian save-nya di sini. Oke. Nah, oke, kemudian di sini ya. Ini saya hilangkan dulu check file-nya, fill. Kemudian outline-nya juga outline ya, dan juga hurufnya dibuat hitam. Nah, oke. Nah, ini biar lebih mudah ya. Nah, Pak Ridho buat seperti ini. Nah, di mana kita bandingkan ya antara nilai signifikansinya atau asymptotic to tilde-nya ini, yaitu 0,200. Ini maksudnya titik 200 ini maksudnya adalah 0,200 ya. Pada SPSS kalau memang nilai depannya ya atau nilai sebelum desimal ya, sebelum komanya itu adalah 0, maka secara otomatis di
data ataupun output SPSS ini tidak akan menampilkan nilainya gitu ya. Jadi nggak mungkin ditulisnya 0, sekian sekian, itu nggak mungkin. Ya pasti dibuatnya adalah titik sekian 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 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 0 gitu ya, misalnya 1, sekian, 2, sekian, 3, sekian, maka akan dituliskan angka ataupun nilainya tersebut ya. Seperti ini contohnya. Ini 3,133 ya. Nah, dalam SPSS di sini memang untuk tanda desimalnya ini tidak menggunakan koma, tapi menggunakannya titik ya. Karena memang kalau misalnya di Indonesia kan memang titik itu adalah seperti untuk penanda desimal gitu ya. Untuk penanda bahwa dia itu ribuan, lalu juga jutaan dan seterusnya, itu menggunakannya itu koma seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat kesimpulannya bahwa nilai dari asim signifikasi tutelnya ini yaitu adalah 0,200. Ini lebih besar dibandingkan nilai probabilitasnya yaitu 0,05, sehingga bisa kita ambil kesimpulan ini datanya normal ya. Ini nggak usah ditulis deh ya, berarti kita bisa ambil kesimpulan datanya ini normal. Karena kalau misalnya datanya ini tidak normal, maka nilai dari asim signifikansi tutelnya ini ya, nilainya itu akan di bawah 0,005 ya. Misalnya adalah nilainya nah misalnya di sini Pak Ridho ubah ya, misalnya 0,000 gitu ya, maka kan sudah otomatis tandanya akan berubah seperti ini ya. Nilainya jadi lebih kecil dibandingkan 0,05 probabilitasnya. Di mana di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya tidak normal. Kenapa? Karena nilai dari signifikansinya atau asim signifikansi tutelnya ini dia lebih kecil dibandingkan nilai probabilitasnya yaitu 0,05 seperti itu. Ini untuk uji asumsi klasik yang pertama, itu uji normalitas data. Kemudian kita lihat untuk uji berikutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, multikolinearitas itu melihat dari toleransinya dan juga VIF-nya. Ini kita kopikan juga. Oke. Nah, ini uji. Nah, uji multikolinearitas ya. Ini saya perbesar juga. Oke, boldnya dan kita pastekan. Nah, ini ya, kalau untuk mudahnya sebenarnya kalau Pak Ridho itu tinggal di delete saja nilainya tersebut ya. Oke, di delete. Nah, koefisiennya wah itu masih ketinggian ya, kita kesampingan saja agar lebih mudahnya ya, karena juga biasanya sama di sini. Nah, oke, udah aman ya. Nah, koefisien seperti ini. Nah, untuk menilai apakah datanya ini terjadi multikolinearitas ataupun tidaknya gitu ya, ini kita lihatnya dari nilai toleransi dan juga nilai dari VIF-nya ini. Ya, ini variabel perbesar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa variabel independen yaitu motivasi kerja dan juga disiplin kerja terhadap variabel Y-nya adalah kinerja karyawan. Nilai dari toleransinya ya, ini cara membandingkannya adalah kalau misalnya nilai toleransinya ini ya lebih besar daripada 0,10 ya, maka dia tidak terjadi multikolinearitas ya dari toleransinya. Kemudian kalau dari VEF-nya adalah kalau misalnya nilai VEF-nya ini lebih besar lebih kecil ya dibandingkan 10 ya, maka bisa kita ambil kesimpulan tidak terdapat atau tidak terjadi multikolinearitas ya. Jadi kalau toleransi ini misalnya kita lihat datanya itu dia itu lebih besar ya dibandingkan 0,10 gitu ya. Ini untuk toleransinya ya. Kemudian kalau VIF-nya, oh ini jadi tanda baca ya, bukan tanda besar ya. Oke, pada hapus dulu. Oke ya. Nah, kemudian untuk VIF-nya sendiri, oke, coba sebentar ya, ini biar rapi. Nah, untuk VIF-nya sendiri, ini syaratnya adalah kalau misalnya VIF-nya ini lebih kecil, ya nilai VIF-nya ini dari 10. Nah, kalau misalnya nilai VIF-nya ini lebih kecil dibandingkan 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat-ingat bahwa multikolinearitas itu dilihat dari toleransinya dan juga VIF-nya. Toleransinya ini harus lebih besar daripada 0,10, VIF-nya ini harus lebih kecil dibandingkan 10. Baru bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas seperti itu ya. Kemudian uji ketiga adalah uji heterokedastisitas. Oke, uji heterokedastisitasnya. Oke, ini terlalu besar. Oke, di bold ya. Nah, di sini bisa kita ambil yang pertama adalah dengan menggunakan grafik scatterplot. Bukan grafik ya, tetapi gambar dari scatterplot ini ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, karena terlalu besar, jadi di bawah ya nggak apa-apa deh. Ini juga kita page break ya, kita turunkan. Oke, nah ini adalah
gambar scatter plot ya, di mana masih kita lihatnya juga sama dengan menggunakan bulatan-bulatan ataupun residualnya ini. Di mana untuk penilainya dari uji heterokedastisitas ini adalah kalau bulatan ataupun residualnya ini dia itu menyebar merata baik itu di atas ataupun di bawah sumbu Y-nya. Nah, di sini harus Pak Ridho informasikan juga untuk sumbu Y-nya harusnya semuanya sudah paham ya, karena memang sudah pernah mendapatkan pelajaran ataupun mata kuliah matematika gitu ya, maka harusnya lebih sudah paham ya. Di sini ada sumbu Y-nya, lalu di sini sendiri ya, ini adalah sumbu X-nya. Nah, ini adalah X-nya seperti itu ya. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan gitu ya. Variabel sumbu Y-nya ini kita ambil garis terlebih dahulu untuk memudahkan dalam interpretasinya ya. Garis nol, oke, garis nol itu ada di sini ya. Kita ambil sini, tarik garis ke samping ya. Garisnya itu harus lurus. Nah, setelahnya mudahnya adalah kita buat hitam, lalu kita buat agak tebal ya. Nah, seperti ini deh misalnya ya. Nah, tadi kriterianya adalah kalau misalnya residual ataupun bulatan-bulatan ini menyebar secara merata, baik itu di atas ataupun di bawah sumbu Y, nah maka lihat bulatan-bulatannya. Rata nggak dia ada di atas, ada juga ada di bawah. Kalau misalnya rata seperti ini, berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya ini tidak terjadi heterokedastisitas. Ya, datanya itu berarti homo. Karena memang dari statistik, data yang baik adalah data yang homo, data yang sama, ya sejenis seperti itu. Kalau misalnya datanya itu hetero, datanya itu berbeda jenis gitu ya, tidak sama, maka datanya itu tidak baik seperti itu ya. Ini untuk uji heterokedastisitas yang pertama. Kemudian kita juga bisa menggunakan uji rantes ya, untuk lebih mempermudah dalam menilai apakah data tersebut itu terjadi heterokedastisitas ataukah tidaknya. Caranya ke analyze non parametric, kemudian legacy dialog dan pilih run. Ya, setelah terbuka run seperti ini, standarisnya dipindahkan ke kanan dan kita klik OK saja. Dan di sini muncul run testnya ya. Ini kita copy lalu kita pastekan di bawahnya. Oke, kita pastekan. Nah, ini adalah run testnya. Di mana run testnya ini kita lihat pada nilai asymptotic two-tailed-nya ya, asymptot dari signifikansi two-tailed-nya ya, yaitu 0,818. Di mana 0,818 ini juga sama nanti kita bandingkan dengan nilai probabilitasnya ya. Di sini kita lihat nilai probabilitas kita ambil dari, nah ini saja ya, dari uji normalitasnya. Oke, pasti kopinya di mana ya? Oke, sebentar ya. Ini saya kopikan dulu. Kayaknya tadi belum ke copy ya. Oke, baik. Di mana ya? Oke, nah di sini juga sama. Kita lihat dari asymptotic two-tailed-nya ya, yang kita bandingkan dengan nilai probabilitasnya ya. 0,818. Nah, ini 0,818. Ini tentu saja tandanya dia lebih besar dibandingkan probabilitasnya, yaitu 0,05. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya tersebut ini tidak terjadi heterokedastisitas atau datanya tersebut ini homo ya, homokedastisitas seperti itu. Karena memang nilai signifikansinya ini ya lebih besar dibandingkan probabilitasnya, yaitu 0,818 lebih tinggi dari 0,005 seperti itu ya. Kemudian ujian terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini kita lihat tabel yang ada nilai Darwin-Watson-nya. Darwin-Watson. Nah, ini di model summary-nya ya. Ini kita copy lalu kita pastekan di sini ya. Kita kebawahkan saja untuk membuat uji baru, uji autokorelasi. Oke, baik. Nah, ini untuk uji autokorelasi, di mana untuk uji autokorelasi ini kita lihatnya dari nilai Darwin-Watson-nya. Kalau misalnya nilai Darwin-Watson ini lebih besar gitu, jadi ada kriterianya sebenarnya ya. Nanti masing-masing tinggal dicari saja untuk rumusnya ya, antara R hitung ini ya juga R tabelnya, nanti masing-masing tinggal dicari, tinggal googling saja. Kalau misalnya nilainya itu lebih besar misalnya dibandingkan R tabelnya, itu maka tidak terjadi autokorelasi ya. Ini sepertinya oh, Pak Ridho agak salah ya. Jadi gini, untuk run test ini ya, ini bukan uji untuk heterokedastisitas. Maaf ya, Pak Ridho ada kesalahan di sini. Jadi yang betul adalah di sini.
Rantes itu digunakan untuk autokorelasi ya, untuk memudahkan tidak menggunakan Darwin-Watson seperti itu. Oke, baik. Ini adalah 4 uji asumsi klasik yang memang digunakan, yaitu uji normalitas data, uji multikolinialitas, uji heterokodasitas, dan juga uji autokorelasi ya. Uji autokorelasi bisa menggunakan Darwin-Watson dan juga bisa menggunakan Rantes ya. Ini Pak Ridho ada kesalahan dalam mengujinya. Rantes itu menggunakan untuk autokorelasi, sedangkan kalau untuk uji heterokodasisitas ini bukan menggunakan Rantes tapi menggunakan uji Glasser ya. Oke, baik, ini saja memang dijelaskan untuk uji asumsi klasik, dan Pak Ridho akhiri. Terima kasih.